Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Hendry Wibowo di acara Bola Break. Nah, ini edisi spesial nih, dan gua nggak hanya bersama dengan Bro McGregor nih, ada juga teman kita dari The Hammers Jakarta ya. Jakarta Hammers tepatnya. Ya, Jakarta Hammers. Iya, iya. Siapa bang nama lu bang? Gue Okem dari Jakarta Hammers. Ya, ini spesial nih, edisi pertama kita bareng dengan komunitas supporter nih Bro Mek, ya kan? Ini disebut komunitas nggak sih? Ya bisa dibilang Bisa gitu lah ya. dibilang, Geng lah bisa bilang geng. Karena kalau komunitas kan ada strukturnya, kita nggak ada. Oh gitu ya. Nggak Jadi ada. introduksinya seperti itu ya. Bahwasanya Jakarta Hammers itu tidak ada strukturnya. Nanti kita tanya kenapa lah gitu ya. Dan ini nih soal lokasi juga Bro Mek. Oh iya, kita di spesial juga mana nih? Lagi di mana nih kita nih? Jelasin apa? Ya ini Oke. kebetulan juga salah satu dari usaha gue Wih. dan band gue The Freshcut. Ada Warkop Freshcut ini di Jalan Manggis dekat Jalan Andara. Oh di ini Jagakarsa. kita di ini ya pas di belakang Belakang rumahnya komplek Raffi Ahmad Raffi ini. Ahmad. Iya. Ya. Raffi Ahmad coba main-main ke Freshcut lah nih, Iya, ya iya. kan. Pokoknya ada menu spesialnya nih, nasi sama telur tuh Yoi, pakai nah, cabai Hitler apa namanya pakai tuh? pakai sambal hardcore. Oh, sambal Sambal hardcore. hardcore. Pokoknya Udah maknyus pokoknya ya kan. Jadi Dan juga- ngomongin hardcore nih posternya juga band-band semua nih. Iya. Jadi ini sebenarnya Freshcut nih bukan cuma Warkop ya Bang ya? Ya sebenarnya ya itu band nama band. gue punya band ska gitu, alirannya mendukung sepak bola juga lah gitu. Bola lokal yang ada di Jakarta terutama. Oh gitu. Jadi ada sedikit relasinya ya dengan klub di Jakarta gitu Iya ya. betul. Nih kita dari pertanyaan paling dasar lah nih Bro Mek, Oke, ya oke. kan. Siap. Kan banyak nih lah ya tim-tim top lah, apalagi di Premier League kan yang lebih sering juara lah ya, Arsenal, MU, City. Pertanyaannya kenapa West Ham gitu kan? Karena West Ham juga sering juara, terutama juara Eropa kemarin. Conference League ya. Iya betul. Satu-satunya tim Inggris ya yang pas juara Conference League ya? Iya. Oh itu tuh jadi yoi juga kan. Ya, karena ya gimana ya, kalau mau ditarik ke belakang kita mulai dari 2010 itu mulainya sih dari kultur-kultur British-Britishan, terus kesininya mulai suka sepak bola. Kita masuk ke Premier League tahun 2011-2012 ya. Iya 2012. Ya bertahan sampai 13-14 tahun di dalam Premier League nggak pernah degradasi lagi kan, bisa dibilang kan bukan tim jelek lah ya kan. Iya. Konsisten lah. Konsisten ya. Dari eranya Paulo Di Canio sampai sekarang si Jarrod Bowen lah ya. Ya Bowen sekarang. Walaupun jarang dipasang di starting line ya. Ya iya Inggris nih. Tapi tadi dia nyebut soal British nih. Maksudnya apa sih soal British itu? Kita awalnya sih tahun 2010 tuh startnya dari anak-anak Warriors Jakarta yang ngumpul di Warriors Jakarta daerah Tebet sana, yang suka sama sepak bola dan kultur-kultur British Inggrisan gitu lah ya. Oh iya. Mereka bikin Jakarta Hammers, makin lama makin fokus ke sepak bolanya, makin konsisten sampai sekarang 2010 udah 14 tahun ya berarti ya. Iya. Nah itu kuncinya bisa solid sampai 14 tahun. Maksudnya gini loh, kan Jakarta Hammers kan dukung Persipasi ya. Bukan? West Ham ya. West Ham. Ya. Nah ini kan maksudnya West Ham kan bisa dibilang bukan tim besar ya. Maksudnya kalau kita ngomongin soal realitanya di Inggris Premier League. Nah itu yang bisa bikin Jakarta Hammers itu tetap solid, tetap bisa bertahan 14 tahun sampai sekarang. Tanpa adanya tadi yang lu bilang, tanpa adanya struktur organisasinya. Nah itu sebenarnya apa sih yang bikin lu semua tuh bisa solid gitu? Yang bikin solid sih sebenarnya bukan dari nggak pure sepak bola sih, friendshipnya sih ya. Oke. Nah karena kita satu kesamaan minat gitu, dari mulai sudut pandang sepak bola, cara berdandan, terus juga musik-musikannya. Oh, berarti fashion juga. Fashion juga ada di situ, musik juga ada di situ, sepak bolanya ya 50% lah awalnya, tapi makin kesini ya makin, kalau udah 14 tahun nggak bisa dibilang karbitan nggak sih ya kan? Benar-benar. Ya gitulah kira-kira. Dari zaman masih di divisi 2 lagi kan nih? Iya, divisi kita 2. startnya itu masih di Empower dulu ya, Championship. Empower Champions League, Championship Division ya. Iya, Championship Division. Nah itu era-era masih dulu juga internet belum sekencang sekarang. Streaming masih susah. Iya sempat kayak streamingnya via radio BBC gitu. Sih ngalamin sih. Oh masih sempat itu sampai streaming di BBC ya? Iya pernah. Luar biasa. Iya streaming radio. Nih fans karbitan nggak ada yang kayak gini nih kan.
Nih sebenarnya satu yang bikin gue penasaran sebenarnya bukan Bang Okem aja yang fans West Ham nih, ada juga nih temen gue nih sebenarnya nih. Aku mau nanya juga sama lo, kenapa lo suka West Ham? Kalau Bang Okem dan Jakarta Hammersnya kan itu kebanyakan dari dari subkulturnya ya, subkultur subculture lah, musiknya, kemudian Britishnya. Kalau gua ya dari sepak bolanya sebenarnya. Ibaratnya gini lah, mungkin gua dari zamannya era Carlos Tevez tuh, itu gua jatuh cinta langsung di situ. Karena gua punya sikap gini. Setiap kali gua nggak cuma di Liga Inggris ya, di Liga bahkan di F1 atau MotoGP pun ya. Ketika kan itu yang mendominasi saat itu kan Michael Schumacher. Tuh. Terus ada si kalau Valentino Rossi. Ya, Valentino Rossi. Nah, itu gua selalu dukung, selalu senang ketika Casey Stoner yang ada bisa nyaingin gitu. Ada bisa nyaingin. Mike Duhan juga tuh zaman itu tahun lama tuh. Ini ya, zamannya legendanya 500 cc lah tuh Mike Duhan ya kan. Nah, zaman itu waktu pas West Ham selamat dari gol tunggalnya si Carlos Tevez tuh di Old Trafford. Nah, dari situ ya udah gue mantap di situ lah. Oh, gitu. Dari situ. Gue dari bola-bolaannya lah intinya kayak gitu. Ya sebenarnya banyak versi sih ya, tapi sah-sah aja sih semua mau suka West Ham dari sisi culture-nya, mau suka dari sepak bolanya ya. Selama itu masih sejalan sama pemikiran Jakarta Hammers sih sikat-sikat aja ya. Iya lah intinya mah begitu. Dan soal dandanan nih, dan kebetulan teman gue juga ada yang fans West Ham. Pas gue bilang, oh teman gue ada yang suka West Ham, berarti tuh dandanannya emang anak-anak apalah gitu lah ya. Ada apa kekhususannya juga ya? Sebenarnya sih nggak ada sih ya. Sebenarnya sih nggak ada, cuman ini preferensi masing-masing aja sih. Kalau ada istilahnya apa kasual atau dresser atau kayak gitu-gitu ya, intinya yang punya duit aja sih tuh ya, karena mahal gitu ya kan. Iya, bener. Kalau lo punya duit mau beli baju-baju yang branded kayak misalkan Red Perry lah, Brand Sherman yang kaosnya bisa juta-jutaan, ya silakan aja ya. Iya. Cuman pesan gue pribadi sih kalau bisa sih nggak usah maksain, nggak usah beli yang KW. Kalau lo belum sanggup beli ya lu beli aja kaos Jakarta Hammers, harganya murah, beda sama gua lagi. Kalian promo ya. Oh berarti ada merchandise juga ya? Ada. Oh tuh bisa langsung. Gimana kalau mau beli, di mana kamu mau beli nih? Dilihat di IG-nya aja, gue jual cuman via IG doang tuh di @jakartahammers. Oh gitu. Nah, balik lagi ngomongin soal Jakarta Hammers nih. Tadi kan lu bilang latar belakangnya atau preferensinya kan bisa dari musik, bisa dari apa lah. Berarti Jakarta Hammers tuh selain nobar berarti bikin acara musik-musik juga dan apa gitu, Bang? Bikin. Kita ada acara tahunan namanya Hammers Offender. Kalau jadi sih udah volume yang kelima kali ya dari tahun 2010-an tuh ya. Tuh gitu. Jadi Jakarta Hammers nih walaupun akarnya rootsnya di bola. Tapi ternyata kegiatan internalnya banyak bro, Mike. Betul, sampai konser juga ya. Sampai konser juga. Kita pernah bawa Busen Glory itu ada band dari Inggris. Lu tau nggak Busen Glory? Enggak, dua kali. 2015 pertama kali dia belum terlalu terkenal, kita udah bawa. 2018 dan sampai sekarang tuh band kayak udah nasional tuh, udah terkenal. Terakhir sih udah main kemana-mana. Dan itu konsernya pun terbuka ya, bukan hanya untuk fans West Ham lah ya. Iya. Ada teman gue fans Lazio dari Semarang juga. Datang ya. Datang gitu. Itu biasa acaranya di mana tuh kalau konser musik gitu? Di mana-mana sekitaran Jakarta Selatan aja lah itu. Oh iya. Lanjut lagi. Mike. Ada lagi kan nih? Gua ada lagi nih. Ya, nah, sekarang kan. Sebagai fans West Ham lah, apa momen terindah lu dan juga momen paling sedih lah selama sejak jadi fans West Ham lah? Ya kalau terindah sih pas kita juara Conference League ya, gue nggak juga lawan Fiorentina tuh. Itu gue juga nggak nyangka, gue bikin nobar jam 2 pagi bisa sampai sebegitu ramenya tuh, sampai 100 orangan yang datang tuh. Ya itu sih momen paling ininya ya, karena gue nggak nyangka kalau West Ham bisa angkat piala juga akhirnya gitu, walaupun piala kasta ketiga tapi zona Eropa ya kan. Tuh. Gengsi lah ya, masih gengsi nggak sih itu? Gengsi dong, gengsi. Iya itu. Kalau momen paling sedihnya sih nggak ada sih, paling momen susah-susahnya pas awal-awal kita bikin Jakarta Hammers tuh susah nonton West Ham-nya justru. Iya. Momen-momen kita ya itu yang gue bilang, gue streaming di radio karena championship itu tahun 2010-2011 itu nggak disiarin di TV lokal, dulu kan masih TV kabel ya. Iya. Itu masih susah ya, kayak gitu-gitu sih paling. Pokoknya intinya kalau lo gabung Jakarta Hammers nggak ada sedih-sedihnya, happy terus pokoknya. Party. Party terus. Berarti secara nggak langsung terbantu juga nih Bro Mek, karena Premier League di video.com sekarang kan. Nah, bisa itu jadinya dia. kan. Bisa streaming. Jadi semakin mudah menyaksikan Premier League. Legal, murah lagi. Betul, berhenti nonton bajakan, Ron. Nah, sekarang kita ngomongin West Ham-nya di Premier League nih. Kan kemarin prestasi terbaik kita lah ya. Iya. Terus David Moyes akhirnya ya banyak yang protes juga. Iya. Katanya
miskin taktik lah, terus udah usang lah gitulah. Nah sekarang bakal ada pelatih baru nih si Julian Lopetegui yang dulu sempat di Wolves. Ya. Nah lo sebagai fans West Ham nih ngelihat West Ham kira-kira di musim depan nih gimana nih? Karena kan ya pelatih baru, beberapa pemain juga bakal cabut. Jarrod Bowen on fire. Nah gimana menurut lo musim depan? Ya kalau Julian sih kalau gue lihat dari statistik sih kurang juga ya. Kurang juga. Berarti udah pesimis dong deh. Iya, nggak spesial lah. Maksudnya nggak seperti kayak dulu si Slaven Bilic datang gitu ya kan. Iya. Ini kayaknya ya di Wolves pun kayaknya nggak gimana gitu ya. Cuman ya kalau dibilang sebagai fans optimis di awal musim sih harus optimis ya. Cuman ya gimana? Sering berjalannya waktu sering kelihatan berjalan waktu, ya kan. Iya, yang penting uang yang berbicara aja gitu. Kita masih punya duit banyak tuh habis jual Declan Rice kemarin tuh. Masih ada sisa. Masih ada sisa tuh keluarin aja tuh manajemen ya kan. Iya. Belum kepake tuh ya. Belum kepake 105 juta boy. Oh iya benar. 105 juta belum ada pembelian yang berarti nih. Yeah. Baru satu kalau nggak salah si Luis Guilherme itu dari Brazil. Iya, Umur itu. 25 juta kalau nggak salah. Nah mudah-mudahan lah bisa nemenin Jarrod Bowen yang kayak kerja sendiri di West Ham gitu. Ada Lucas Paqueta sih, cuman kan ya Jarrod Bowen yang top scorernya. Terus strikernya juga ntar ya jangan. Tapi lagi dicolek-colek Newcastle gitu ya. Soal? Si Bowen katanya. Iya, emang pemain jago mah banyak yang lirik. Tapi lu sendiri pas yang menurut gua sih salah satu momen yang buat kecewa fans West Ham ya saat Declan Rice akhirnya hengkang ke Arsenal musim lalu ya. Iya. Nah, kalau lu ngeliatnya saat itu sebagai fans West Ham gimana tuh? Ya kalau ditukarnya sama duit 105 juta sih nggak apa-apa Worth it juga ya, sih. worth it ya. Iya. Sikat aja. Iya sikat itu penjualan termahal West Ham sepanjang masa dia. Iya nggak pernah jual paling mahal tuh sekitar 30-an waktu itu. Kalau ngasih siapa ya? Atau mungkin itu jangan-jangan rekor penjualan pemain termahal sepanjang sejarah West Ham gitu ya? Iya kan dan pemain termahal musim lalu kan dia. Betul. 105 juta itu pound sterling. Oke, sahabatbola.com, kita sudahi dulu segmen pertama, kita lanjut ke segmen kedua tentunya dengan bahasan yang lebih menarik lainnya. Sahabatbola.com, ya kita sudah masuk ke segmen kedua. Nah, kita akan ngomongin trivia nih sekarang. Dan gua pribadi, kalau gua dengar kata West Ham, gua langsung tertuju kepada satu nama nih. Siapa tuh? Paulo Di Canio, karena saat itu ini orang ikonik banget lah ya kan. Ikonik, benar. Ya, dia dari Lazio, dari Serie A dan dia ke West Ham. Iya. Gue kalah mulu. Dan sejarahnya menarik loh. Jarang banget ada pemain Italia yang sukses di Liga Inggris kan. Bener, nggak banyak. Nggak banyak. Dan mungkin hanya hitungan jari ya. Ada Gianfranco Zola dulu kan. Nah, Paulo Di Canio ini salah satunya. Di Dan Matteo sukses ya sebagai pelatih. Nah, Di Matteo ya sebagai pelatih juga di Chelsea dia waktu itu kan. Nah, gue penasaran nih, pengen nanya nih sebagai fans die hardnya West Ham nih. Siapa 3 pemain West Ham terbaik versi lo dan Bro McGregor? Gue dulu nih. Iya, lo dulu. Kalau gua pertama Ricardo Vaste. Ricardo Vaste itu yang bawa West Ham balik lagi ke Premier League dia. Nah, Gua juga agak tahu tuh. Itu lawan Blackpool tuh bro. Ya. Lawan Blackpool. Pas Itu final playoff ya. Iya Playoff. Oh, playoff ya waktu dia itu ya. pemain Portugal dia. Portugal. Kalau yang kedua Jesse Lingard pas dipinjemin ke West Ham itu oke tuh sebenarnya. Oh iya. Setengah musim tapi brilian banget walaupun betul. Kesininya malah dia blunder ya, malah milihnya Newcastle. Nottingham ya dia, bukan Nottingham ya? Nottingham ya kan. Iya, Nottingham. Dan sekarang habis udah dari Newcastle. kayaknya Kan dia ke liga ini di Asia di Iya, ke Korea Asia. apa? Korea dong ya? Iya dong. Lu pas dia ke Jakarta sempat main kan? Sempat vote. Oh, produk tuh ya. iya, dan itu kalau menurut gua gila nih di MU dibuang-buang di West Ham jadi gacor banget. Terus itu kan dia yang bikin West Ham masuk ke zona Eropa kan. Iya, betul. Yang terakhir Dimitri Payet kali ya. Wih, ini baru kelas nih pilihannya Dimitri Payet. Iya, Dimitri tuh, kan. Payet. Walaupun dia matahin kakinya Ronaldo. Pas final Euro tuh. Final Euro. Gue lupa tuh 2000 berapa berarti gue lupa. Iya, itu kan ya kan dia digadang-gadang mau diambil sama Madrid tuh katanya kan. Malah ribut sama Ronaldo, akhirnya malah pulang kampung tuh balik dia ke Martial. Itu sih 3 tuh gua, Ricardo Vaste, Dimitri Payet sama Lingard. Payet itu negaranya mana Payet ya? Lupa Prancis gua. dia. Oh, Prancis ya. Iya. Lu sekarang Bro Mek.
Gua nomor 1, ini gua urutan ya dari yang terbaik sampai ke yang kurang terbaik, tapi tetap terbaik nih. Jadi yang pertama, gua setuju sama ini yang nomor 3 tadi, Dimitri Payet. Walaupun ada sejarah nggak enaknya di situ, ada cerita nggak enaknya Dimitri. Gua cerita dikit ya, nggak apa-apa ya dong ya. Nggak apa-apa. Jadi Yang panjang juga nggak apa-apa yang panjang. Jadi si Payet itu waktu dia memutuskan untuk pindah ke West Ham itu untuk menyelamatkan keuangannya Marseille waktu itu. Jadi kan dia lagi bangkrut tuh Marseille, akhirnya dia rela deh itu, ya udah gue ke West Ham dulu deh gitu. Ternyata di West Ham di luar dugaan juga, bahkan Payet pun mengakui gitu. Dia bilang saya tidak menyangka kalau di West Ham bakal bisa jos lah gitu, ibaratnya gacor seperti ini gitu. Dan ternyata saat itu keuangannya sudah membaik. Nah akhirnya si Payet milih pulang kampung, walaupun ada yang gosip-gosipnya kan istrinya nggak betah di London lah, terus dia yang tadi mau ke Madrid katanya terus nggak jadi karena matahin kakinya Ronaldo dan lain sebagainya gitulah. So itu nomor 1 gue Dimitri Payet ya, karena gue rasa bukan cuma gue doang sih yang ngefans sama Payet ya, tapi banyak semua fans di luar sana juga seneng lah sama Payet. Nggak ada pembencinya gitu, nggak ada hatersnya, kecuali paling ya fansnya Tottenham aja nggak suka sama Payet. Terus yang kedua, Dia dari Tottenham ke West Ham ya? siapa? Si Payet ya? Enggak, dari Marseille. Dari Marseille. Oh, Marseille. Terus yang kedua, posisinya mirip sama Jesse Lingard. Cara mainnya mungkin mirip juga, yaitu Rafael Morrison, Bromek, yang akhirnya pindah ke Lazio tuh. Oh. Rafael Morrison itu bahkan pemain yang sempat dicap sama Sir Alex, karena kan dia ex-MU ya. Itu bakal jadi, bahkan David Beckham juga pernah ngomong, orang ini bakal jadi pemain terbaik Inggris. Di Inggris loh bahkan. Di masa depan gitu. Tapi ternyata karena bandel, karena nakal, kalau nggak disiplin akhirnya ya udahlah karirnya begitulah. Terus yang ketiga, gue mau nyebut pemain favorit gue adalah di Inggris, di West Ham, Declan Rice. Sorry bang, oke gitu, Declan Rice. Menurut gue walaupun karirnya sebentar di Berapa West Ham. tahun dia Bromek? 2 tahun atau 3 tahun ya? Kalau dihitung dari dia Profesionalnya 2 tahun 3 tahun Iya, lah. Tapi dia jebolan akademinya West Ham ya? Setengah. setengahnya, sebelumnya di Chelsea. Chelsea dulu, di Chelsea dia di reject, pindah ke akademi West Ham, baru. Ya, itu ketika pemain terbaik West Ham versi gua, Gregan Nulis. Nah, tadi kita udah ngomongin pemain, sekarang kita ngomongin pelatih West Ham nih. Dan yang menjadi pertanyaan gua adalah David Moyes kan tadi seperti Bang Okem bilang ya, udah berhasil mengantarkan West Ham menjadi juara Conference League nih. Tapi di akhir musim ini ya bisa dibilang karena prestasi West Ham tidak sesuai ekspektasi ya, dan akhirnya David Moyes harus dipecat ya. Dipecat kan dia? Dipecat ya. Iya kan, di-sack kan. Dan akhirnya diganti oleh Julian Lopetegui. Nah, kalau menurut dari sudut Padang fans, David Moyes ini meninggalkan West Ham dengan kesan yang baik atau buruk sih sebenarnya? Kalau menurut gua ya ada dua sisi ya. Kesan baiknya kita dapat trofi, kesan buruknya ya musim lalu emang jelek banget sih, sampai kita kan nggak masuk zona Eropa sama sekali kan. Cuman di papan tengah aja. Ya emang sudah sewajarnya sih kalau dibuang sih kalau menurut gua. Dia emang udah udah mentok juga, mau gimana pun udah mentok. Kalau lu Bromek gimana? Kalau gue pesannya baik, kalau ya baik, walaupun di medsos itu ya terpecah jadi dua, ada yang seneng, ada yang sedih juga, tapi menurut gue David Moyes ya tadi yang dibilang ya momen terbaiknya adalah mungkin ketika dia berhasil bawa West Ham sampai juara Conference League, dan David Moyes tetap menurut gue adalah salah satu di antara sedikit pelatih asal Inggris yang sukses di Liga Inggris, nggak banyak loh. Betul. Sir Alex itu orang Skotlandia. Iya, kan? iya. Yang sukses ya selama ini yang menjajah Premier League kan Pep Guardiola, Betul. Jurgen Klopp, terus pelatihnya Jose Chelsea, Mourinho Jose sebelumnya. gitu. Dan Iya. David Moyes dia yang berhasil, kayaknya masih rekor dia pemain pelatih Inggris yang bisa menjaga klubnya yaitu Everton itu bertahan tuh di Premier League sampai berapa tahun, 10 tahun kalau nggak salah. Dan itu belum terpecahkan. Nah itu makanya gue respect buat David Moyes. Betul. Enggak, bukan. Kalau gue tetap Slaven Bilic. Oh, Slaven Bilic. Gue Big Sam. Sam Allardyce. Sam Allardyce ya. Dia Itu musim berapa tuh? Musim keberapa tuh? Itu musim pas itu playoff itu 2011, 2012, 13. kan sempat cabut balik lagi nggak sih? Enggak, habis itu iya. Menurut gue alasannya karena dia lucu orangnya. Lucu. Nggak lucu, dan maksudnya lucu misalkan Temperamen dia sebenarnya. emosional, Ya. temperamental, terus kalau preskon tuh ada aja kelakuannya yang aneh. Komentarnya tuh yang keluar suka aneh-aneh deh pokoknya. Cuman yang in a good way ya, maksudnya yang bagus-bagus gitu, yang lucu-lucu lah, itu menurut gue. Kalau gue Slaven Bilic. Apa alasannya kenapa? Atraktif kali ya? Iya, atraktif, dia juga apa ya?
perpaduan Bilic sama si Dimitri Payet di awal-awal musim tuh oke banget sih tuh. Dapat kayak West Ham, fans West Ham tuh tercerahkan gitu. Oh, West Ham bisa juga masuk ke zona Eropa gitu. Iya itu. Ya sebelum kita geser ke segmen ketiga nih, mau pengen nanya nih Bang Oke, penasaran. Kalau mau gabung ke Jakarta Hammers gimana caranya nih? Kalau gabung bayar 1 juta rupiah. Enggak bohong. Lo bisa DM aja di Instagramnya Jakarta Hammers @jakartahammers. Lo bisa, Bang mau masuk dong Bang, ntar gue bales. Ya Dek, boleh minta WhatsAppnya. Iya Dek. Dapat ya adik-adikan tuh ya. Atau enggak datang aja di setiap event gue kalau bikin nobar. Ya terus langsung aja colek gua karena gua adminnya nih. Lu apalin muka gua, Bang, mau masuk Jakarta Hammers, Bang. Yang penasaran satu nih, ada nggak sih Gen Z yang tiba-tiba jadi suka West Ham? Banyak gitu? sekarang. Banyak juga ya? Oh, iya. Oke, sahabatbola.com, nanti kita geser ke segmen ketiga. Kita akan membahas Euro dan juga kiprah pemain West Ham yang ada di timnas Inggris. Ada Jarrod Bowen ya. Jarrod Bowen. Yoi, kita lanjut ke segmen ketiga. Sahabatbola.com, kembali lagi di segmen ketiga. Nah, kita akan berbicara tentang Euro 2024. Dan kebetulan untuk pemain West Ham nih ada yang bermain di timnas Inggris nih, yaitu Jarrod Bowen. Tapi kalau gue ngelihat menit bermainnya kayak belum dapat kepercayaan banyak nih ya dari Gareth Southgate ya. Dan bahkan di pertandingan pertama saat menang lawan Denmark 1-0, dan di pertandingan kedua saat imbang lawan siapa imbangnya? Lupa gue lagi. Lawannya, lupa. Hah? Denmark, iya deh. Denmark imbang. Yang Denmark imbang ya, yang golnya Eriksen kan bukan sih? Iya. Iya, yang pertama tuh menang 1-0 lawan Serbia. Iya. Gimana kurang riset. Kurang riset. Kurang riset. Kita dukung Italia soalnya. Oh, iya. Nah, menurut lo gimana nih soal menit bermain seorang Jarrod Bowen ini nih di Euro 2024 nih? Ya masih kurang tapi kontribusinya lumayan lah ya. Iya lumayan. Adalah sisa sedikit lah. Bagus itu. Buat Southgate mendingan lu cabut aja dah. Ganti pelatih yang bisa lebih mengolah lagi tuh. Tim udah Avenger banget itu, udah paling top ya kan, dapat pelatih. Aduh, Southgate lagi. Gue pikir tahun lalu bakal cabut tuh dia. Iya. Setelah gagal di Piala Dunia ya. Iya. Udah tahun lalu udah dapat keistimewaan banget tuh, final di Wembley kalah pula ya kan. Iya. Tapi memang ini kali sih ya, gue namain sedikit Bang. Karena yang dia bilang skuadnya tuh skuad Avenger banget kan. Jadi sulit, mungkin Southgate juga puyeng juga kali ya. Gue punya skuad udah bagus kayak gini kok masih kurang meyakinkan sih. Betul. Gitu kan. Ketika dia mau banyak opsi di lini tengah terutama, ya dia jadi bingung sendiri kali. Mungkin ya, maksud gue kayak yang aduh skuad udah mantap begini gak perlu diganti. Ternyata hasilnya masih sama juga. Padahal gue yakin kalau Cole Palmer, Anthony Gordon, apalagi Jarrod Bowen main, dimaksimalkan, dikasih menit bermain lebih banyak, gue yakin banget itu Inggris bisa lebih banyak berbicara, begitu sih Bro kalau gue. Saat kita syuting, Inggris akan menjalani pertandingan terakhir ya di match day ketiga. Nah kalau menurut lo ya seharusnya sih lolos lah ya ke fase knockout ya. Ini bakal sejauh mana nih perjuangan timnas Inggris di Piala Eropa tahun ini? Terseok-seok pasti dah. Terseok-seok gara-gara Southgate. Di nyentra dulu begitu nih ya. Di thumbnail ya. Pas Ucup gara-gara Southgate. Sudah saatnya Southgate dipecat gitu ya. Iya. Gantinya David Moyes ya. Gak ada sejarahnya. Gak bakal ada Inggris dilatih sama pelatih Skotlandia. Bukan gak ada sejarahnya. Maksudnya kayaknya nggak mungkin sih secara geopolitikal ya. Secara geopolitikal kayaknya bukan orang Inggris gitu ya? Nggak mungkin. Iya. Mendingan orang Italia sekalian. Gitu. Jadi bakal gugur di mana nih Inggris nih? Ya, gue sih yakin bakal terus sampai final ya. Cuman juara mah belum tentu. Kalau gue optimistis lah, gue yakin sampai juara tapi terseok-seok. Iya. Bisa jadi dari perempat final sampai juara. Ya itu sampai 90 menit 0-0 imbang terus adu penalti. Pokoknya tidak pernah ada gol di atas 2 lah ya. Iya, dan secara dari 2 match day pertama pun kan 1-0 1-1. Ini ya sedikit banyak ngebuktiin lah emang kapasitas Southgate ya segitu doang, miskin taktik ya. Miskin taktik. Tapi kalau menurut gue sih emang grupnya termasuk berat juga nih Bro Mek. Inggris ya kan. Sebenarnya enggak terlalu sih ya.
Sebenarnya dibilang tim-tim kayak Serbia, Denmark dan Slovakia terakhir ya. Iya. Sebenarnya memang bukan tim kuat, tapi 3 tim ini bisa dibilang punya kekuatannya merata nih, Bro Mek. Dan terbukti kan bahkan saat pertandingan pertama pun menangnya cuma 1-0 kan. Dan di pertandingan kedua ternyata juga imbang, skornya 1 sama. Ya, kita sama-sama kita lihat lah nih sebagai sejauh mana nih ya Inggris akan melaju nih ya di Piala Eropa ya. Ya intinya timnya juga jangan menyepelekan ya. Kadang-kadang Inggris juga nggak pemain yang nggak fans yang nyepelein nih rata-rata ya kan. Makanya tuh di kickback sama Italia tuh yang lalu ya kan. Fansnya itu berasa Italia Inggris paling jago sih kalau menurut England is the best. Terakhir menang tahun 60 boy. Iya. Nah, ini ada yang menarik nih, juara dunia tahun 66 ya. 66. Jadi ada anggapan sebenarnya. Ini mah bahasa media sana, media Inggris ya, fans Inggris juga bilang yang juara Piala Dunia kan Inggris. Tapi menganggap kalau West Ham won the World Cup. West Ham lah yang memenangi Piala Dunia karena ada setengahnya pemain West Ham itu. Setengahnya pemain West Ham. Saat itu 1966. 66 kaptennya Bobby Moore, terus ada si Jeff Jeffers juga. Nah, makanya kan selalu ada anggapan ini Inggris bakal juara nih, entah itu Piala Eropa, Piala Dunia karena ada pemain West Ham-nya. Kalau komposisinya lebih banyak pemain West Ham dibanding pemain itu yang dia. lain. Peter Shilton di mana tuh dulu tuh? Terus ini kan Kipernya. kiper Inggris tahun 66 ya? Iya. Nggak tahu dia main di mana dia. Bukan di West Ham berarti ya. Jadi kalau bukan Inggris siapa yang bakal juara Piala Eropa nih? Masih tricky banget soalnya nih. Inggris tetap persaingannya. Inggris gua tetap Inggris lah. Inggris, gua tetap England, gua tetap Three Lion. Tetap Tapi Inggris kalau nggak? buat menang dengan mudah itu Nah, itu yang jadi pertanyaan. Iya, jadi pertanyaan. Gitu ya. Jadi Inggris tetap juara Piala Eropa nih. Menurut gua Inggris harus juara Piala Eropa. Oh. Jarrod Bowen cetak gol kemenangan penting itu terakhir itu. Jadi siapa nih kira-kira negara yang menurut lo berdua bisa mempersulit lah langkah Inggris sampai ke final nih? Kalau ngelihat peta persaingan sampai sejauh ini. Kalau gua ngelihat Jerman aja kemarin bisa ditahan sama Swiss ya. Ini sedikit banyak ngebuktiin ternyata ya persaingannya itu ternyata nggak bisa sulit ditebak. Betul. Swiss aja bisa nahan imbang Jerman yang 2 pertandingan sebelumnya juara, bahkan Portugal aja nyaris imbang ya, nyaris kalah ya waktu pas pertandingan pertama tuh. Yeah. Nah itu gua rasa mulai fase gugur ini bakal lebih greget. Semakin tricky lagi ya. Bisa jadi 90 menit itu imbang mulu tuh, entah itu 0-0, 1-1 karena saking sengitnya gitu, nggak ada kekuatan tiap negara peserta itu nyaris nggak ada bedanya sih. Kalau menurut gua bakal seru. Tapi tetap paling bagus Copa America nanti sih. Nonton aja Copa America ya. Soalnya di video mainnya. Ada video juga. Ada di video. Dua-duanya ada ya. Yang Piala Eropa. Piala Eropa di TV sebelah. Oh, Di sebelah, di tetangga. Tanggaan nih. Kalau Bang Okem siapa yang kira-kira bakal mempersulit Inggris nih? Prancis ya. Prancis. Faktor Kylian Mbappe. Iya, Mbappe sih masih sih itu dia. Ya udah, Bro. Ya gimana tuh? Gue nungguin lu ngomong, tadi kan kayak mau ngomong lu. Feeling, cuman mah Inggris tetep lah. Iya. Masih Gua tetap inilah ya. Nah, kali Tapi ini tetap Bro, nonton Copa America sih. Ada di video.com itu. iya, udah yang jelas-jelas aja Brasil ada Lucas Paqueta ya. Iya, Udah paling ini. Nah, satu pertanyaan mungkin yang untuk menutup segmen ketiga Bro Mek ya. Di musim baru ini udah ada gambaran belum Jakarta Hammers tuh mau bikin acara apa aja? Jakarta Hammers Offender-nya kah atau Fresh Cut mau bikin konser tunggal kah apa gimana? Prescott udah bikin kemarin. Udah pernah ya? Dia. Ya kalau buat Jakarta Hammers niatnya sih mau bikin event terus ya. Karena kita komunitas yang lekat dengan sepak bola dan musik, gue jadinya mau bikin ya antara acara-acara musik yang ada nobarnya atau ada acara nobar ada musiknya gitu. Yang masih sekitaran teman-teman juga yang main. Ya itu sih paling. Itu aja paling ya. Sama nobar nanti ada Roaring Night lagi. Ya tergantung. Mudah-mudahan ada ya. Tergantung video.com. Karena acara Roaring Night dan Tergantung video David ya. Tergantung David. Itu sangat mempermudah, membantu teman-teman komunitas fanbase di Jakarta, terutama Jakarta sih. Benar. Untuk bikin acara nobar yang jelas, yang legal. Ya David tahulah harus menghubungi siapa. Nah, David, Mas David, ya, jangan titip salam doang. Oke Bro Mek, silakan. Oke, kita kayaknya udah harus menyudahi nih obrolan kali ini. Dan untuk fanbase tim lainnya yang ingin kita wawancara juga di acara Bola Break, boleh langsung komen nih di ini ya kolom komentar ya. Iya, bukan ngundang sih, tapi lebih kita ngobrol bareng gitu Bro Mek. Ngobrol bareng. Ini mumpung ada momen Piala Eropa Iya. gitu. Oke, sahabat bola.com, sampai berjumpa di episode berikutnya.